defisiensi growth hormone, berarti untuk produksi dari growth hormonnya sendiri itu berkurang. Oke, kalau hormon pertumbuhan produksinya gimana? Hipofisis. Adenohipofisis. Jadi sama-sama di situ terjadi gangguan pertumbuhan. Kalau stunting itu pada dasarnya karena kekurangan gizi, karena defisiensi ya zat-zat gizi. Jadi pada waktu entah itu pada waktu kehamilan, pada waktu pasca lahir, di situ gizinya tidak terpenuhi, tidak memadai. Tapi sementara kalau ini jelas karena kekurangan hormon. Jadi defisiensi hormon karena ya kelenjar di adenohipofisis itu sekresinya menurun. Ya, ini satu kondisi, ini sebagai gambaran kita masuk hormon dan aksi kerjanya. Kemudian kita lihat ini yang sebaliknya. Jadi ini ada dua kondisi. Kalau yang satu tadi ada defisiensi, kemudian yang satunya adalah produksinya berlebihan. Ya. Jadi ini bisa berdampak pada kondisi ya, pada kondisi anak-anak maupun pada kondisi dewasa. Nah, jadi di sini saya tidak akan karena ini adalah sebagai pengantar saja, ini akan memberikan ilustrasi kasus. Ya. Jadi di satu sisi ada kelebihan hormon, kemudian di sisi lain kemudian ada kekurangan hormon. Jadi kalau kita lihat nanti mungkin Anda sering pernah lihat di situ ada gigantisme, kemudian ada akromegali di situ. Kalau yang di sebelah ini, ya ini sudah dewasa, kemudian kita bandingkan dengan orang normal, di situ beda. Panjang luas jarinya, mungkin mukanya dan seterusnya. Tapi kalau di situ di awal kehidupan, mulai di awal sebelum masih anak-anak, itu kemudian bisa terjadi pertumbuhan yang luar biasa atau gigantisme. Jadi ini hanya sekedar ini. Nah, jadi ini adalah salah satu peran dari growth hormon. Nah, ini ada hormon pertumbuhan. Namanya aja pertumbuhan, di sini akan menyebabkan proliferasi berbagai macam sel di dalam tubuh kita. Nah, jadi itu selnya bervariasi. Jadi ini akan menghasilkan yang namanya insulin like growth factor 1 atau IGF. Ini yang nanti akan menyebabkan proliferasi berbagai macam sel di dalam tubuh kita. Nah, sekarang Anda buka, ya, Anda membawa laptop, kemudian Anda membawa tablet, Anda membawa HP. Sekarang kita lihat, ini sudah pernah saya ajari Anda di semester 1. Sekarang kita lihat, apa itu growth hormon? Silakan Anda cari, silakan Anda buka, apa itu growth hormon? Ya, dapat. Ya, dapat belum? Ya, dapat semua. Kalau kita lihat di sini, namanya tidak ada nama growth hormon di sana. Namanya adalah somatotropin. Sebenarnya sama saja. Tropin ini adalah pertumbuhan, ini bahasa Latin. Somato itu adalah tubuh. Nah, berarti ini pertumbuhan tubuh, sama artinya. Kalau kita pakai yang biasa pakai bahasa Inggris GH atau growth hormone, nah ini kemudian kita lihat gennya adalah GH1 gitu. Kemudian bisa kita cek, ya tidak hanya sekedar ini, ya kemudian kita lihat fungsinya apa di sini. Tadi sudah
ya sudah jelas bahwa di sini fungsinya adalah untuk mengontrol pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dan pertumbuhan tadi somatik, ya pertumbuhan tubuh kita. Jadi di sini kemudian ada, ya di sini akan menyebabkan sekresi hormon yang kedua yang disebut dengan IGF-1 atau insulin like growth factor 1. Ini juga termasuk dalam growth factor atau growth hormon. Nah, kemudian kita lihat dari sini berapa panjang asam amino untuk hormon GH. Karena ini nanti penting kita melihat klasifikasi hormon. Kita lihat ini ada 217 asam amino. Nanti termasuk kategori yang mana? Ini satu. Kemudian kita lihat ini kemudian ada nama alternatifnya. Tadi somatotrofin. Oh, sekarang ketemu ini ada GH. Jadi kalau Anda nanti mencari kemudian tidak ada, kemudian kita lihat ada nggak alternatif nama di situ. Oh, ternyata namanya di sini alternatifnya, sehingga bisa kita lihat ini sama, namanya sama, yaitu GH. Kemudian karena ini hormon, kemarin sudah saya sampaikan di minggu lalu, kemudian kita lihat apakah hormon ini kemudian dikeluarkan dari sel atau tidak. Jadi seperti kemarin, kalau namanya hormon, dia sebagai messenger, kemudian ini dikeluarkan dari sel, disekresikan keluar dari sel yang ada di adenohipofisel gitu. Nah, kemudian ini tadi kita lihat ada 217, ini asam aminonya, sehingga nanti Anda bisa melihat secara keseluruhan berapa panjang asam amino. Kemudian di sini kita bisa melihat berapa berat molekulnya, yaitu ada 24.000 sekian dalton atau disingkat menjadi 24 kDa atau 24 kilo dalton. Ini informasi terkait dengan GH. Nah, bagaimana kemudian GH itu bisa menyebabkan respon di masing-masing sel target? Bagaimana hormon kemudian di situ bisa mempengaruhi sel-sel target, kemudian terjadi proliferasi sel. Nah, ini tidak terlepas, ya, nanti sebelum itu. Jadi Anda bisa, ya, sebelum lanjut melihat aksi kerja dari hormon, kemudian kita lihat bagaimana ekspresi dari GH, di mana lokasinya bisa Anda cek. Ini kita pakai laman yang berbeda. Kita melihat ekspresinya. Di mana saja kita bisa melihat ekspresi dari GH. Oh, ternyata di sini yang tinggi itu hanya di 24, yaitu di tadi sudah disebutkan, rekan Anda tadi menyebutkan ada di adenohipofisel. Ternyata ada tempat lain juga, yaitu di plasenta. Karena ini kaitannya nanti untuk pertumbuhan janin. Berarti tidak hanya di satu tempat yang menghasilkan dia. Jadi ada adenohipofisel dan yang kedua ada plasenta yang di sini juga sama-sama mensekresikan GH dalam jumlah yang tinggi di sana. Ini berarti sangat penting. Ini penting terhadap pertumbuhan di dalam tubuh secara umum. Kemudian ini adalah nanti pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nah, ini arti penting ekspresi ini. Yang kita lihatkan di sini adalah ekspresi untuk GH sendiri atau hormon. Nanti bisa Anda cari bagaimana ekspresi gennya. Saya tidak menyampaikan di sini, tapi nanti Anda bisa cari bagaimana kemudian ekspresi gennya. Apakah sama antara ekspresi protein dengan ekspresi gen? Nah, sekarang coba Anda cari sekarang ekspresi gennya apakah sama? Apa yang Anda gunakan lamanya untuk ekspresi gen? Laman apa yang Anda gunakan untuk melihat ekspresi gen? Tolong diingat-ingat kembali, ya, Anda dulu waktu saya sampaikan semester 1. Kalau kita ingin melihat ekspresi gen, laman apa yang Anda pakai? Atau website apa yang Anda pakai? Apa yang Anda pakai untuk melihat ekspresi gen? Masih ingat? Untuk melihat
ekspresi gen GH atau mRNA-nya, kita menggunakan website. Ada yang masih ingat pakai website apa untuk melihat ekspresi gen GH? Masih ingat pakai apa websitenya? Masih ingat websitenya untuk melihat ekspresi gen? Apa yang dipakai websitenya? Masih ingat pakai apa websitenya? Ada yang masih ingat apa websitenya untuk melihat ekspresi gen? Pakai? Ya, pakai NCBI. Nah, buka ini. Sekarang buka di NCBI. Coba lihat ekspresi gen GH. Apakah sama dengan ekspresi protein seperti yang di depan itu? Coba Anda lihat, buka NCBI. Dimana ekspresi gen tertinggi untuk GH atau bisa jadi gennya namanya GH1. Dimana ekspresi tertinggi untuk gen GH? Ada? Saya dapat? Dimana? Ada yang sudah dapat? Jam ini baru datang. Hah? Jam ini baru datang. Kuliahnya jam berapa? 7.50 sekarang? 8.15. Terlambat berapa menit? 20 menit. Iya. Kenapa? Kesiangan dong. Ya, dan kali ini ya tidak ada lagi nanti terlambat karena kesiangan. Ya, nanti kalau 30 menit masih ada yang masuk tak suruh keluar. Silakan. Ada yang saya dapat? Di mana ekspresi tertinggi gen GH? Sudah buka NCBI, sudah ketemu. Di mana ekspresi tertinggi untuk GH? Sudah? Ada yang dapat? Di mana? Di mana? Ya, berarti ekspresi gen dan ekspresi protein ekspresinya sama. Sudah, yang lain dapat? Ekspresi gennya apakah juga di adenohipofise dan plasenta? Sudah, yang lain sudah ketemu. Saya tidak menunjukkan, ingin mencoba apakah Anda bisa atau tidak. Ini sudah yang dapat. Ada, yang lain ketemu. Sudah, yang lain ketemu untuk ekspresi gen. Ini masih banyak proses ini buat ceritakan, biar yang lain ingat kembali. Yang lain pada masih proses. Caranya tuh habis buka NCBI cari. Ya, sudah buka NCBI, sudah semuanya. Sudah. Nah, sekarang lanjut. Terus habis itu kan itu ada banyak pilihan. Langsung aja search GH1 atau somatotropin. Habis itu kan kalau udah di enter hasilnya kan banyak. Ada yang kalian mau cari berdasarkan gen, protein, terus klinis sama lain-lain, itu pilih yang gen aja. Semua. Ya. Siapa yang belum ketemu? Ya.
nanti kalau sudah pencet gen itu di paling atas langsung keluar ke formu 1 itu kategorinya gen. Dipencet aja ntar langsung keluar. Masih belum ketemu. Ya ketemu kalau nanti tanya petikannya sebelah kanan. Terima kasih ya. Jadi ini penting bagi Anda karena nanti ke depan akan ini. Jadi kalau di situ ekspresi gennya sama dengan ekspresi protein, ya berarti gen GH itu hanya menghasilkan satu protein GH. Jadi kalau satu gen kemudian ekspresinya sama dengan protein, berarti ini gen dan protein sama, berarti hanya satu produk. Sekarang kita lihat, coba Anda lihat gen untuk hormon glukagon. Sekarang Anda lihat untuk hormon glukagon. Anda lihat gennya dulu, glukagon. Anda cari. Ya, ada yang ketemu di mana ekspresi tertinggi untuk gen glukagon. Ya, pankreas. Ada yang lain? Ya, susah. Ekspresi tertinggi untuk hormon glukagon atau GCG itu ada di pankreas dengan RPKM 204,8 sama usus halus dengan RPKM 57,7. Ada dua ya. Jadi ada pankreas dan ada usus halus. Sekarang Anda lihat untuk ekspresi proteinnya. Anda cari ekspresi proteinnya, apakah glukagon sama persis dengan gen glukagon ekspresinya. Ya, ketemu untuk protein. Yang tertinggi sama enggak? Sama. Silakan. Silakan. Ada berapa tempat untuk ekspresi glukagon? Tadi untuk gen yang tertinggi ada di pankreas dan usus halus. Sekarang untuk yang protein, silakan glukagon. Ya, oke. Sama. Ada nggak yang lainnya selain di dua tempat itu? Tidak tertinggi tapi ada juga ekspresinya. Jadi glukagon tertinggi sama pankreas dan usus halus. Ada di luar usus halus dan pankreas ada nggak yang mengekspresikan glukagon? Ada di luar pankreas dan usus halus.
stomach, terus ada di rektum sama kolon, ada di kidney juga. Nah, ada di ginjal, ada di rektum, dan ada di kolon besar. Nah, sekarang kita cek balik, ya, ada ekspresinya ketemu tidak hanya di dua tempat tadi. Sekarang Anda buka yang di Unicron, coba Anda masukkan glukagon. Sama enggak dengan apa yang ketemu di protein atlas? Buka di Unicron, kemudian Anda masukkan glukagon. Apakah sama persis ketemu yang ada di protein atlas? Ya, ketemu. Yang di protein atlas, Anda buka di protein atlas yang glukagon, sama enggak seperti yang Anda dapatkan di protein atlas? Yang di Uniprot, yang protein database lainnya, Uniprot. Sama? Sama? Ya, yang jawab. Yang Uniprot. Apakah glukagon sama persis yang ada di protein atlas? Lihat di taksonomi atau lihat di alternative name. Temu? Ya, nih, silakan, kita ketemu. Apa nama lain glukagon? Silakan di situ. Iya, kita ngomongin tadi, silakan di, ya, silakan. Apa? Jadi nama lainnya glukagon itu ada glisentin, ada glisentin related polypeptide atau GRPP, ada oxyntomodulin, ada si glukagon sendiri sama glukagon like peptide atau GLP1. Nah, berarti setelah Anda cek di Uniprot, ternyata gen glukagon itu produk hormonnya tidak hanya satu. Glukagon sendiri ada GLP1, ada glisentin, dan seterusnya tadi. Berarti gennya sama, produk hormonnya bisa lebih dari satu. Nah, makanya tadi kita lihat di protein atlas tadi, kemudian proteinnya di situ tidak hanya di satu tempat, karena di situ hormonnya beda. Nah, jadi satu sel endokrin belum tentu gen yang sama menghasilkan hormon yang sama. Contohnya adalah glukagon. Kalau di pankreas keluarnya betul, iya glukagon. Tapi tadi ada yang di usus halus. Apakah di usus halus keluarnya glukagon hormonnya? Tadi sudah disampaikan. Yang di usus halus hormonnya berubah menjadi GLP1. Nanti glisentin beda lagi, oxyntomodulin beda lagi. Ya. Jadi ini saya tekankan kepada kalian bahwa gen yang sama belum tentu menghasilkan satu protein yang sama, bisa lebih dari satu. Contoh yang di depan GH, gennya GH, hormonnya juga GH. Tapi begitu glukagon, ternyata proteinnya bisa glukagon, bisa GLP1, bisa glisentin, dan seterusnya. Ini tergantung dari sel endokrinnya dia berada di mana. Ya, apakah di pankreas, apakah di usus halus, dan seterusnya saja di ginjal, ini beda hormonnya. Dan bisa jadi juga GLP2 dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan, ya, nanti ini saya tekankan dulu yang di semester 1 bahwa gen 33.000, kenapa kemudian proteinnya bisa berjuta-juta? Karena satu gen bisa menghasilkan lebih dari satu, mungkin 5, mungkin 10, sehingga kalau dihitung bisa lipatannya 33, kemudian bisa jadi 1 juta, bisa 2 juta, dan seterusnya, karena
dasar ini. Ya, ini saya tekankan ke Anda. Sekarang kalau kemudian satu hormon tadi misalnya GH, kemudian siapa yang memediasi agar hormon ini kemudian diterjemahkan oleh sel target untuk pertumbuhan tadi? Nanti untuk glukagon apakah juga sama? Nah, untuk hormon, makanya yang berikutnya adalah kita masuk ke reseptor. Jadi kalau hormon, mereka akan dimediasi untuk menyebabkan respon tadi harus ada medianya. Jadi medianya yang digunakan adalah reseptor. Kalau substrat, kalau enzim itu kemudian dengan substrat. Kalau hormon dengan reseptor itu pasangannya. Jadi ini adalah spesifik. Jadi kalau ada hormon, berarti di situ dia bisa menimbulkan respon, harus ada reseptor. Nah, reseptornya di mana? Ini nanti kita lihat, kita cek lagi. Nah, ini contoh yang ini bahwa ini ada growth hormone reseptor karena untuk memediasi kerja growth hormone. Sekarang kita lihat. Jadi ini nanti akan seperti ini. Nanti sebelum lanjut ke sini, kita lihat dulu. Ya, ini salon mati dulu sebentar. Kita lihat dulu. Nah, hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita itu nanti klasifikasinya atau asal senyawanya itu bisa berbeda-beda, atau prekursornya. Prekursornya itu adalah senyawa awal untuk terbentuknya hormon. Nah, ini ada asam amino yang dimodifikasi dengan enzim. Contohnya apa? Kemarin sudah saya contohkan, yaitu hormon tiroksin dan triiodothironin T3 dan T4. Itu kan asal muasalnya adalah asam amino tirosin. Berarti ikut di sini. Kemudian yang kedua, hormon peptida. Kemudian ada hormon ini. Bedanya apa? Peptida dengan protein. Kalau asam amino jelas tadi ada tirosin. Kalau ini peptida dengan protein, apa bedanya? Apa bedanya peptida dengan protein? Mengingatkan kembali di semester 1, ya. Apa persamaan dan perbedaan antara peptida dan protein? Sekarang perbedaannya dulu. Apa beda protein dan peptida? Ada yang mau menyampaikan? Apa itu peptida? Apa itu protein? Ada yang mau menyampaikan? Apa itu peptida? Anda ingat-ingat dulu istilah peptida. Kenapa muncul istilah peptida? Anda ingat? Kenapa ada istilah peptida? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa itu peptida? Masih ingat? Ingat nggak kira-kira apa itu peptida? Masih ingat? Apa? Peptida. Rantai asam amino. Apa itu peptida? Masih ingat? Ikatan asam amino. Ikatan asam amino yang beda. Apa itu peptida? Ujung. Tadi sana
rantai asam amino, ikatan asam amino yang pendek. Apa itu peptida? Ini untuk membangkitkan memori kembali. Ya, apa? Ya, sama yang mana? Oh, jangan ada dua kok, sama yang mana? Karena tadi rantai asam amino, ini ikatan asam amino yang pendek. Yang mana? Sama yang mana? Sama yang sana atau sama yang sini? Berarti ada ikatan antara asam amino yang jumlahnya, ya itu sudah saya sampaikan, jumlahnya 50. Anda lihat di situ. Jumlahnya berapa itu peptida hormon itu? Ada berapa asam amino di sana? Berapa? Berapa asam amino itu? Ada 9. Anda ingat, kalau ada dua asam amino ya terjadi interaksi, itu kemudian apa ikatan untuk menghubungkan asam amino satu dengan asam amino kedua? Nama ikatannya? Ikatan peptida. Namanya kemudian dua asam amino bergabung, namanya menjadi dipeptida. Kalau 9 namanya? Kalau 9 namanya poli itu artinya apa? Hanya kalau 9 2 di 3 dipeptida. 9 ini harus Anda mulai belajar bahasa Latin lagi. 9 2 di 3 tri 5 penta peptida. 9 nano. Berarti 9 nano peptida. 10 deksa. 10 K-nya dihilangkan, K-nya dihilangi. Tadi kan Anda mengatakan deksa, ya, benar nggak? Nanti ada deksa, ada heksa. Ya, yang heksa berapa? Nah, deksa 10. Nah, kalau 50 poli. Nah, kalau 50 poli banyak, ada mana nih poli banyak. 50 kan bisa dihitung. Berapa kali 50? Sebelum poli apa? Oligopeptida. Nah, berarti ini kategorinya adalah oligopeptida, hormon oksitosin itu. Karena jumlahnya tidak banyak. Ya, 50 masih dihitung. Nanti bingung bahasa Latin 50 apa harus nyari ini. Makanya di atas 10, ya di atas 10 kemudian disebut dengan oligopeptida. Mau 11, mau 20, mau 30, mau 40, mau 50, sebutannya adalah oligopeptida. Berarti oksitosin termasuk hormon oligopeptida. Nah, kalau protein berapa peptida? Polipeptida. Hanya polipeptida, protein hanya satu polipeptida protein. Berapa polipeptida protein? Berapa protein? Ingat-ingat kemarin struktur ya. Berapa polipeptida? Ada nggak protein yang hanya satu polipeptida? Protein yang hanya satu polipeptida, ada tidak? Ya, jadi ini ingat-ingat kembali ini. Jadi kalau di sini disebut dengan tadi growth hormone tadi berapa asam aminonya? 217. Berarti masuk yang mana? Oligo atau polipeptida? Nah, di sini sudah ada gambarnya. Ya, berarti GH masuk ya
protein di sini. Jadi harus Anda ingat-ingat kembali, kalau protein berarti di situ sama dengan atau lebih dari satu polipeptida. Mungkin bisa 2, mungkin bisa 3, mungkin bisa 4, mungkin banyak polipeptida. Tidak hanya satu polipeptida, tapi memang ada yang satu polipeptida. Ya, jadi ini nanti diingat-ingat. Kemudian 1, 2, 3 ini. Yang berikutnya prekursornya adalah kolesterol. Ya, jadi kan kalau Anda sering dengar ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Ya, sebenarnya kolesterol tetap kita butuhkan. Salah satunya adalah untuk membuat hormon steroid. Itu sumbernya adalah kolesterol. Ini masih kurang satu prekursornya. Jadi ada asam amino, ada oligopeptida, ada protein, ada kolesterol, ada satu lagi, yaitu dari lemak. Anda bisa menyebutkan salah satu contoh hormon yang berasal dari lemak. Ada yang bisa menyebutkan salah satu hormon yang berasal dari lemak? Ada yang bisa menyebutkan salah satu hormon yang berasal dari lemak? Ini kurang satu. Ada hormon apa yang berasal dari atau prekursornya adalah lemak? Hormon? Ada yang ketemu yang berasal dari lemak? Hormon apa? Hormon leptin. Anda setuju? Hormon leptin berasal dari asam lemak. Cek sekarang, Anda buka di Uniprot. Anda buka, masukkan human leptin. Nah, ini kalau nanti Anda tidak tahu sudah punya laman, dan ini sewaktu-waktu bisa Anda cek, ini hormon apa? Kok asing, saya belum pernah dengar. Ya, dibuka leptin. Ada enggak di Uniprot leptin? Buka di laman Uniprot. Ada enggak leptin di sana? Ada. Nah, kalau ada berarti leptin itu adalah hormon. Nah, lihat ada berapa di situ jumlah asam amino, lihat di belakang. Berapa? Di belakang itu kan ada. Di nomor itu sebelum Anda masuk itu di nomornya itu kan belakang itu kan ada jumlah asam aminonya. Berapa? Asam amino leptin. Berapa? 100? 167. Berarti termasuk polipeptida. Berarti hormon protein, bukan lemak. Sekarang yang berasal dari lemak. Iya, leptin itu iya, dia di jaringan glukosa, tapi dia prekursornya dari protein, bukan dari lemak. Sekarang yang dari lemak, hormon yang dari lemak. Ada yang ketemu? Ya, estrogen. Estrogen ini dari sini, dari kolesterol. Apa sama lemak dan kolesterol? Sama enggak lemak dan kolesterol? Sama enggak? Beda. Sekarang contoh yang hormon dari lemak. Apa? Saya ketemu hormon dari lemak. Karena nanti ini akan ketemu terus Anda di ke atas ke ini akan sering menjumpai hormon tersebut. Ada yang sudah ketemu hormon apa yang berasal dari lemak? Ada? Kortisol sama ini dari kolesterol. Namanya kortisol. Nah, itu dari sterol. Yang dari lemak, ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Hormonnya adalah
Ya. Angiotensinogen. Ya. Sitokin apa? Sitokin apa? Salah satu itu. Sebutkan sitokin salah satu. Apa? Sitokin apa yang ada ini? Apa? Sitokin apa? Yang ini. Ya, salah satu aja sitokin. Coba Anda cek lagi di sitokin di Uniprot. Ya, jadi itu sebagai salah satu cara ini. Ada nggak sitokin di dalam Uniprot? Tidak ada. Ada. Ya, jadi nanti harus spesifik. Nah, sekarang kalau belum ketemu, Anda kemarin sudah praktikum termoregulasi atau belum? Sudah. Ada nggak hormon di sana waktu pengaturan suhu? Waktu pengaturan suhu Anda praktikum termoregulasi, di situ kan ada perubahan suhu. Ada nggak di situ peran dari hormon untuk pengaturan suhu? Ada nggak? Nah, kalau ini masih lama sudah ada. Ada yang namanya hormon prostaglandin. Nah, ingat di termoregulasi, buka lagi termoregulasi. Ada namanya hormon prostaglandin. Coba Anda cek dari apa? Asal dari hormon prostaglandin. Karena hormon itu banyak sekali, sama seperti enzim, tapi lebih banyak enzim dibanding hormon. Sehingga di sini sangat bervariasi. Ada yang dari asam amino, ada yang dari oligopeptida, ada yang dari protein, ada yang dari kolesterol, ada yang dari lemak. Jadi banyak sumbernya. Ketemu prostaglandin, berarti asalnya dari lipidnya. Jadi lipid sama dengan lemak sama persis. Lipid, lemak, fat itu sama persis itu ininya. Tapi asalnya dari, ya nanti Anda cek lagi. Ya, ini kaitannya dengan klasifikasi hormon. Nah, kalau kita melihat ini, kira-kira dari sekian hormon ini yang di situ ada gen penyandingnya yang mana? Kalau kita lihat tadi ada hormon asam amino, ada hormon oligopeptida, ada hormon protein, ada hormon kolesterol, ada hormon dari lemak. Mana yang di situ ada gen penyandingnya untuk membuat hormon? Ini adalah aplikasi di semester 1 dulu. Makanya saya tidak akan ke belakang kalau ini Anda belum paham. Dari sekian itu tadi, dari depan itu tambah asam lemak tadi, mana yang di situ berasal dari gen penyanding dari sekian hormon ini, yang di situ menggunakan gen penyanding. Hormon asam amino ada gen penyandingnya enggak? Kemarin adalah T3 dan T4. Di situ ada gen penyandingnya enggak? Ingat kembali di biologi molekuler. Kan ada DNA, ada mRNA, kemudian ada protein. Kalau asam amino, hormon asam amino ada gen penyandingnya enggak? Kalau hormon asam amino, contohnya kemarin ada tiroksin, T3 dan T4. Karena di situ berasal dari asam amino tirosin. Ada gen penyandingnya enggak? Jawaban jelas, ini asam amino. Jadi tidak ada gen penyandingnya. Karena dia hanya asam amino, satu asam amino. Padahal gen penyanding itu untuk membuat proteinnya ada berapa asam amino ya? Nah, tergantung panjang gennya, panjang pendek gennya. Kemudian yang kedua, hormon oligopeptida, ada gen penyandingnya enggak? Sekarang yang kedua, oligopeptida. Cari di oksitosin itu ada enggak? Di Uniprot. Buka di Uniprot. Hormon oksitosin. Ya, ini saya ke dasar semuanya dulu. Yang belakang-belakang nanti kita mengikuti itu. Anda lihat di Uniprot. Ada enggak human oksitosin? Ada? Ketemu?
Ada nggak di Unicron? Oksitosin. Ada? Ada nggak? Di HP kita optimalkan hari ini. Ada? Ketemu? Human oksitosin. Ada? Ketemu nggak? Ada? Ada. Nih, teman Anda sudah mendapatkan. Ada. Berarti walaupun ini oligopeptida kan berarti lebih dari satu asam amino. Berarti di situ ada gen penyandingnya. Gen penyandingnya apa? Untuk oksitosin. Sudah ketemu? Belum? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Human oksitosin. Anda lihat tulisannya benar apa enggak? Karena kalau sedikit salah tulisannya, I diganti Y ganti I, itu enggak akan ketemu di Unicron. Sudah? Human oksitosin ketemu? Unicron sudah? Anda ketemu? Ada yang ketemu? Ada? Ada? Ketemu? Ya? Sudah belum? Hah? Belum? Ketemu? Belum? Human oksitosin? Udah? Nah itu ada. Nah, gennya apa namanya? Itu. Nah itu loh. OXT. Oksitosin ada gennya, namanya OXT. Nah nanti ada cari di NCBI, ada nggak OXT? Nanti cari ini. Berarti ada di situ. Berarti oligopeptida. Ya, ini kan berarti lebih dari satu asam amino. Berarti ada gen penyandingnya. Kalau ini pasti protein, pasti ada gen penyandingnya. Namanya protein karena ada transkripsi dari DNA. Kalau ini hormon steroid, tadi estrogen, kemudian tadi kortisol, ada gen penyandingnya enggak? Hormon kortisol, hormon estrogen, ada nggak gen penyandingnya? Ada nggak gen penyandingnya? Ada. Nah, tadi sudah saya kembalikan. Ini mengikuti kaidah biologi molekuler. Kalau steroid, ini masuk ini enggak? Steroid tidak masuk protein. Kolesterol bukan protein. Berarti tidak ada gen penyandingnya. Jadi tidak ada gen penyanding untuk hormon steroid, tidak ada. Anda cari di Unicron nggak akan ketemu. Yang ketemu nanti adalah estrogen reseptor. Iya, karena protein reseptor estrogen itu. Kalau reseptor itu protein, tentu akan ketemu di dalam Unicron. Jadi di sini tidak ada hormon steroid, itu tidak ada gen penyandingnya. Terakhir yang lemak tadi prostaglandin, ada gen penyandingnya enggak? Ada gen penyandingnya enggak prostaglandin? Sama, ini bukan protein, berarti tidak ada gen penyandingnya. Nah gimana kok tidak ada gen penyandingnya, kok bisa terbentuk hormon? Ceritanya nanti. Nah lihat ininya, sudah ya. Jadi hormon-hormon yang memiliki gen penyandi hanya gen yang di situ ada rangkaian asam amino. Berarti paling kecil adalah oligopeptida. Contohnya tadi ada oksitosin. Insulin itu juga oligopeptida. Di sana ada gennya yaitu INS. Protein apa lagi ini tidak? Ini tidak ada, kemudian tidak ada. Nah, sampai di sini ya. Jadi di situ Anda bisa membedakan mana yang disandi oleh gen, mana yang tidak. Tergantung dari jenis ini. Ya, sampai di sini. Kemudian kita lihat kembali ke depan dulu. Ini yang kita yang basic dulu. Nah, tadi semua hormon, ya jadi semua hormon tidak hanya hormon protein, tidak hanya oligopeptida, termasuk amino yang dimodifikasi, kolesterol, kemudian prostaglandin, semuanya di dalam ya dia menyebabkan respon terhadap sel-sel target tadi, dia berinteraksi dengan reseptor. Entah tadi hormon kolesterol, entah hormon lemak, semuanya memiliki reseptor. Nah, untuk reseptor ini berasal dari protein. Kalau reseptor dari protein berarti ada gen penyandingnya. Nah,
Jadi ini nanti, nah sekarang reseptor ini nanti tidak mesti berada di membran sel. Ini nanti saya geser dulu. Jadi ini hanya sebagai gambaran. Jadi nanti ada ini. Jadi ligan ini adalah hormon tadi. Kemudian dia akan berinteraksi dengan reseptor supaya ya, kembali definisi hormon itu adalah messenger, chemical messenger. Dia membawa pesan kimiawi. Karena ada yang dari lemak, ada yang protein, dari asam amino, ada yang dari kolesterol. Kemudian ini pesan ini disampaikan kepada reseptor. Nah, reseptor ini nanti beda-beda, tidak mesti berada di membran sel. Nah, dari sinilah kemudian akan dibawa masuk, sehingga kemudian nanti akan ada penerjemahan pesan. Jadi reseptor itu mudahnya seperti kalau saat ini adalah ini misalnya Pak Pos atau apa namanya, kalau Anda pesan makanan food, ya ada Gojek ngantar makanan. Nah itu juga sama, dia kan membawa pesan. Saya order ini, kemudian diterima oleh Gojek. Nah Gojeknya ini ada pembawa pesan yang sudah Anda sampaikan tadi, kemudian sampai ke Anda. Ini juga sama, reseptor ini adalah memediasi, membawa pesan. Dia tidak akan ikut bereaksi, hanya mengantarkan pesan. Oh pesannya sudah sampai, pesannya ini A, B, C, sudah selesai. Dia tidak akan ikut reaksi selanjutnya. Beda dengan kalau enzim dia akan bereaksi dengan substratnya, tapi dia nanti ada reaksi enzimatis, sehingga ada yang dipecah, ada yang dibelah sesuai dengan kerja enzim masing-masing. Jadi ini sedikit berbeda enzim dengan hormon. Nah, sebelum kita ngecek untuk ini, kita lihat sebentar. Jadi ini kemarin sudah saya sampaikan. Jadi hormon dihasilkan oleh sel endokrin dimanapun tempatnya. Kemudian dia tidak mempunyai saluran. Kemudian dibawa masuk ke aliran darah. Nah ini di mana targetnya? Di mana reseptor itu berada? Nah ini yang akan kita cek hari ini. Tadi contohnya growth hormone dihasilkan oleh plasenta dan adenovirus. Di mana reseptor growth hormone? Ya sekarang kita cari. Sekarang kembali ke Uniprot. Anda cari untuk reseptor growth hormone itu berada di mana saja. Boleh Anda menggunakan Uniprot, boleh menggunakan protein atlas. Anda cari di mana saja sel yang mengekspresikan reseptor GH. Ya, sudah ketemu? Ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah? Ketemu belum? Kalau belum ketemu, Anda lihat di depan. Tadi sudah ada ini ya. Sekarang ekspresi tertinggi di mana? Ini ada satu, ada duodenum, ada usus halus, ada kolon, ada rektum, ada liver, ada ginjal. Yang lainnya juga ini medium, kemudian ada yang rendah, dan ada yang tidak terdeteksi. Tadi kalau growth hormone tadi
terdeteksi di mana growth hormone tadi? Adenomyosis dan plasenta. Sekarang Anda cek, ada nggak growth hormone reseptor di plasenta? Tidak ada. Nah, berarti plasenta menghasilkan hormon GH, tapi ternyata di situ tidak ada dia reseptornya. Berarti artinya apa di situ? Plasentanya di situ hanya menyediakan hormon. Tempat tumbuhnya tidak di sana. Kemudian Anda lihat, ada nggak di sini adenohypophyser? Anda cari, ada nggak adenohypophyser di sini? Atau hipofise anterior, ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti di situ menunjukkan hipofise menghasilkan hormon, tapi dia tidak dipakai untuk dia sendiri. Berarti dipakai untuk sel-sel di tempat lain, bisa di ini dan semacam itu. Berarti belum tentu. Jadi nanti ada ya pengertian, nanti ada beberapa istilah yang di atas tadi, karena belum tentu yang menghasilkan hormon di situ juga ada reseptornya. Sehingga makanya kemudian muncul istilah ini. Jadi istilah-istilahnya nanti akan muncul seperti ini. Ini ada parakrin, ini tadi kan yang endokrin ini. Ini ada autokrin, ada parakrin. Nah, kalau autokrin berarti sel itu menghasilkan hormon dan dia juga memiliki reseptor. Tadi setelah kita cek plasenta nggak punya dia reseptornya, berarti dia tidak autokrin, dia tidak untuk dirinya sendiri, dia didonasikan ke sel yang lain. Jadi tadi berarti ada ini cara kerjanya dari endokrin. Growth hormone dihasilkan dibawa ke semua tempat, di tempat yang jauh semua tadi. Tidak ada yang untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang ada enggak yang dekat dengan hipofise? Yang lokasinya dekat hipofise apa? Di otak. Anda ingat? Yang letaknya dekat dengan hipofise, berdekatan dengan hipofise. Hipotalamus misalnya. Ada nggak hipotalamus? Ada nggak di sini hipotalamus? Nggak ada. Ini ada hipokampus, ada caudatus. Dekat nggak letaknya dengan hipofise? Nah, berarti kalau ini dekat, berarti kerjanya tadi adalah parakrin ini. Dia berdekatan, bersebelahan dengan sel dekatnya, tetangganya. Nah, itu parakrin. Jadi kalau misalnya tadi ada mengatakan, oh hipofise itu tetangganya hipokampus, oh berarti hipokampusnya tetangganya, berarti ini dasar kerjanya parakrin. Jadi kalau parakrin kerjanya nanti dia tidak menggunakan hormonnya, tidak mengalir ke aliran darah, jadi lewat cairan antar sel. Karena dia selnya berdekatan, dia keluar, ya antar sel itu ada cairannya. Sehingga larut di dalam cairan saja, nggak usah sampai lewat sirkulasi. Makanya kemudian ini parakrin. Nanti di ovarium ada di situ yang parakrin. Jadi nanti ada yang parakrin, ada autokrin, dan ada endokrin. Ini karena cara kerjanya beda-beda. Reseptornya tidak sama. Reseptornya dia menghasilkan hormon dan dia dipakai dia sendiri. Nanti contohnya adalah sel-sel granulosa di ovarium. Dia menghasilkan estrogen, ya. Jadi sel-sel granulosa di ovarium itu menghasilkan estrogen. Nah, sel granulosanya dia memiliki reseptor estrogen. Oh, berarti dia autokrin. Karena dia, walaupun nanti dia juga disebar kemana-mana, mungkin ke uterus, mungkin ke tulang, mungkin ke jaringan yang lain. Itu berarti endokrin dia, autokrin dia. Nah, nanti sel-sel sebelahnya, oh ternyata dia juga, berarti dia bisa autokrin, bisa parakrin, bisa endokrin. Bisa. Nah, ini kerja hormon seperti itu. Tidak mesti harus melewati aliran darah, tergantung dia dibutuhkan di mana. Nah, cara ngeceknya tadi kita lihat ekspresi reseptor di mana aja. Kita cek dengan hormon aslinya di mana tempatnya. Kita cek ada enggak. Kalau dia ada,
berarti autogreen. Nah, kalau kemudian kita lihat memang dia berdekatan, berarti parabrin dan seterusnya. Ini kita untuk mengecek apakah dia bekerja secara lokal atau bekerja secara sistemik. Karena kalau sistemik, kelenjarnya berasal dari adenovesical, kemudian sampai ke hepat, sampai ke usus. Berarti ini adalah efeknya sistemik karena lewat aliran darah. Nah, ini yang membedakan tadi ini. Ya. Jadi sama enggak dengan cara kerja neurotransmitter dengan paragreen? Sama enggak? Sama enggak? Cara kerja neurotransmitter dengan cara kerja hormon secara paragreen sama enggak? Sama enggak? Kalau neurotransmitter selnya berdekatan enggak? Sama enggak karena ini? Nah, kalau neurotransmitter sama dia tetangganya, tapi neurotransmitter ini punyanya akson, ini punyanya neuron berikutnya. Berarti masih satu sel yang sama, walaupun ganti neuron. Tapi kalau endokrin selnya ini, tapi dengan tetangganya selnya sudah beda. Sama prinsipnya, dia menikmati antar sel. Tetapi kalau neurotransmitter neuron dengan neuron, berarti masih satu sel yang sama. Tapi kalau paragreen selnya sudah beda, sel namanya sudah beda. Mungkin granulosa dengan TK misalnya, dan seterusnya. Jadi di situ sudah beda sel. Walaupun organnya masih sama, selnya sudah beda. Ini yang nanti ini. Nah, kemarin sudah ada keluar istilah neuroendokrin. Ini juga akan ada istilah neurohormon. Jadi nanti istilahnya bisa tumpang tindih. Walaupun neuron menghasilkan hormon, ya walaupun neuron ya dan seterusnya tadi ini. Nah, ini kalau paragreen ini menggunakan ini cairan antar sel atau disebut dengan cairan ekstraseluler. Karena CIS itu ikut kategori cairan ekstraseluler. Nah, ini kan neurotransmitter kan ini sama, ini melewati celah. Nah, tapi walaupun dia melewati celah, nah, yang berikutnya itu adalah neuron juga, selnya masih sama. Jadi ada bedanya dan ada persamaannya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi untuk mengecek reseptor, nah berarti dia memediasi tadi, reseptornya lokasinya di mana? Jadi apakah reseptornya mesti di membran? Apakah reseptor hormon lokasinya di membran sel? Nah, ini kita cek di sini. Sekarang kita lihat untuk reseptor dia, kita lihat dia letaknya di mana? Di mana letaknya untuk reseptor dia? Di mana letak reseptor dia? Lihat gambar di depan. Anda nggak usah nyari. Di mana letak dari reseptor dia? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Di mana? Untuk letak reseptor dia, di mana letaknya? Di membran. Ada nggak di tempat lain selain membran? Ada nggak selain membran? Ada nggak selain membran? Nah, tidak ada, karena ini adalah binding protein, tidak. Ya, jadi untuk dia letak reseptornya berada di membran sel.
Lah, apakah reseptor hormon itu letaknya selalu di membran sel? Tidak. Apa dasarnya kok kalau tidak? Jadi ini dulu, saya geser ini dulu. Jadi data dulu, nanti mungkin ini dasarnya adalah ini. Jadi hormon kemudian kita kategorikan ada dua. Tadi kan ada asam amino, ada oligopeptida, ada protein, ada kolesterol, ada lemak. Nah, kemudian hormon tadi ini dikategorikan menjadi dua berdasarkan kelarutan di dalam cairan ekstraksil. Jadi ada hormon yang hidrofilik dan ada hormon yang hidrofobik. Ada hormon hidrofilik dan ada hormon hidrofilik. Kalau tadi GH itu hidrofilik atau hidrofobik? Hormon GH. Hormon GH termasuk hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik atau hidrofobik? Hormon GH. Tadi sudah kita cek, hormon GH reseptornya berada di membran sel dengan berbagai macam organ tadi atau sel tadi. Sekarang yang jadi ini, hormon GH termasuk hidrofilik atau hidrofobik? Ya, coba kita voting ini. Yang hidrofobik siapa? Satu. Yang hidrofobik siapa? GH termasuk hidrofobik, hormon hidrofobik. Siapa yang setuju dengan hidrofobik untuk hormon GH? Ayo. Enggak ada. Satu, dua. Ada yang lain? GH termasuk hormon hidrofobik. Ada yang lain? Oke, sudah. Yang hidrofilik. Satu. Loh, kok dua? Kan hidrofobik juga hidrofilik. Nah, ini ya. Satu, dua, tiga. Mana lagi? Terus yang lainnya kemana? Pilihannya hanya dua. Ya, tidak boleh ada absen, tidak boleh. Jadi hidrofilik atau hidrofobik. Nah ini, ya sekarang saya tanya yang absen. Kenapa ada absen? Tidak pilih hidrofobik, tidak pilih hidrofilik. Kenapa? Oh belum tahu. Sini, kenapa tidak pilih? Kenapa? Kok tidak pilih hidrofilik tidak, hidrofilik juga tidak? Kenapa? Kenapa? Belum tahu. Nah, sekarang kita lihat di sana. Kita lihat. Kenapa disebut hidrofilik dan hidrofobik? Karena tadi kita kembali ke protein. Protein itu larut dalam air atau enggak? Protein larut dalam air atau enggak? Secara umum, protein itu larut dalam air atau tidak? Protein loh ini, yang saya tanya protein loh, bukan asam amino, tapi protein. Protein larut dalam air atau tidak? Protein larut dalam air atau tidak? Nah, karena Anda lupa masalahnya dulu dengan struktur kuartener protein. Protein larut dalam air atau tidak? Protein larut dalam air. Anda ingat, kan ada 20 asam amino, ya kan protein tersusun 20 asam amino. Yang 20 asam amino yang sifatnya hidrofobik ada berapa? Ya, ini kan. Yang ada yang muatan positif ada 3. Yang muatan negatif ada yang muatan negatif ada 2. Muatan positif 3 berarti 5. Yang tidak bermuatan 6 berarti berapa? 11. Berarti yang 9 itu adalah hidrofobik, termasuk tirosin kemarin. Nah, kalau protein kan berarti ada yang hidrofobik dan hidrofilik. Makanya Anda ingat-ingat kembali, protein itu bentuknya, kita kembalikan ke depan dulu. Kita lihat bentuk protein ini dulu. Jadi itu ya, biar Anda kemudian pahaminya. Saya tidak akan sampai ke belakang kalau Anda belum memahami ini. Nah,
Ini Anda lihat, ini kan protein. Berarti yang berada di tengah ini yang asam amino hidrofobik atau hidrofilik. Ini ada gambaran protein, contohnya ini. Berarti yang berada di bagian luar ini yang hidrofilik atau yang hidrofobik. Kalau tadi kan saya sama protein adalah tadi hidrofilik. Berarti yang di bagian luar ini adalah asam amino yang hidrofilik. Berarti penyusunnya asam amino yang hidrofobik berada di tengah, di dalam di sini. Jika bentuknya kan melingkar melipat itu ya tengah itu adalah hidrofobik, yang bagian luar itu adalah hidrofilik. Sehingga protein itu adalah hidrofilik. Berarti kalau GH berarti hormon. Berarti GH hormon hidrofilik. Ya, berarti oligopeptida protein berarti termasuk kategori hormon hidrofilik. Terus yang hidrofobik siapa? Asam amino tirosin tadi masuk hidrofobik. Sama lagi kolesterol, nah hidrofobik. Lemak, ya berarti yang hidrofobik adalah hormon dari lemak, hormon kolesterol, hormon dari asam amino. Nah, tapi nanti ada kecualinya. Kalau tirosin, oh iya dia hidrofobik. Tapi nanti adrenalin, hormon adrenalin, nanti ini beda cerita. Hormon adrenalin itu dibuat dari apa? Nanti kita lihat ini ya. Kita kembalikan ke sini dulu. Nah, jadi ini ya kita klasifikasinya ini disebut hidrofilik. Nah ini karena ada ini asam amino yang di situ komponennya ada hidrofilik dan hidrofobik. Ya ini nanti ada ini dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat dulu ke depan tadi. Ya, jadi yang masuk kategori hidrofilik, nah nanti ini kita lihat yang ini. Ini berarti dia larut di dalam air, larut dalam air. Nah kalau larut dalam air, berarti reseptornya berada di mana? Kalau hormonnya larut di dalam air, berarti reseptornya berada di mana? Berada di permukaan sel. Ya mudah kan? Jadi nggak usah dihafalkan. Anda tahu ini hidrofilik atau hidrofobik? Contoh ini, nah ini. Kalau hormonnya itu ini larut di dalam air, nah ini nanti kan dia akan keluar dari ini sampai ke sel target. Ini di sel target di sini, ini yang berwarna biru ini juga cairan. Jika dia keluar dari cairan, dia bisa larut. Sehingga reseptornya berada di membran sel. Tadi kita cek betul bahwa GH reseptornya di membran sel. Karena hormonnya larut di dalam air. Sudah? Sudah belum? Sampai di sini. Sudah? Ya, saya menyampaikan karena kaitannya ini adalah untuk prinsip dan Anda tahu prinsipnya, paham bukan apa, tapi paham sehingga mudah untuk ini. Ya, jadi ini karena dia larut, dia ikut sirkulasi karena sirkulasi darah itu kan isinya darah. Di dalam darah itu isinya apa? Di dalam sirkulasi yang paling banyak isinya apa? Air. Nah kalau protein berarti larut aja di sini, nggak perlu butuh bantuan apapun, ikut saja ngalir sampai ke targetnya di mana? Oh sampai ke usus. Berarti sampai di usus hormonnya keluar. Nah di sini nanti kemudian ketemu sel usus, ada reseptornya di sini. Baru kemudian interaksi dengan reseptor yang ada membran. Nah, sekarang dia hormon kolesterol dan lemak. Kita kembali ke depan dulu. Ini. Nah, di sini berarti dia hanya larut di dalam lemak. Berarti pada waktu masuk ke aliran darah, gimana kok dia bisa masuk ke sana? Kalau dia padahal di dalam darah itu isinya air. Hormonnya adalah lemak. Gimana kemudian dia bisa sampai ke tempat tujuan?
Nah, harus ada protein pembawanya atau disebut dengan protein karier. Karena tadi protein ada hidrofilik dan hidrofobiknya. Yang hidrofobik berikatan dengan hormonnya, yang hidrofilik berada di bagian luar. Sehingga pada waktu perjalanan sampai ke tujuan ini selalu ada kariernya. Karena dia bisa larut. Kalau dia murni hidrofobik nggak bisa dia larut. Anda tahu bahwa minyak dan air nggak akan pernah larut di sana. Nah, sehingga nanti ini, nah nanti reseptornya di mana? Kalau yang hormon hidrofobik, apakah di membran sel? Yang hormon hidrofobik, apakah nanti reseptornya juga di membran sel? Anda ingat-ingat kembali. Tadi hormon hidrofobik tadi adalah hormon. Isinya tadi apa? Hormon hidrofobik tadi hormon apa saja? Ya, di situ ada kolesterol dan ada lemak. Lah, begitu ketemu dengan sel, dia bisa masuk nggak? Bisa. Langsung masuk, bisa tembus membran sel. Kolesterol dan lemak, dari hormon kolesterol dan hormon lemak, dia bisa nggak langsung tembus membran sel? Bisa. Berarti reseptornya berada di, nah, berarti reseptornya berada di dalam sel. Jadi nanti ada reseptor membran dan ada reseptor nuklear atau reseptor sitoplasma. Ya. Nggak apa, berada di depan terus, apa ini maksudnya belum sampai ke belakang. Jadi reseptor itu nanti kategorinya ada membran dan ada nuklear. Jadi nuklear ini nanti ada dua, nuklear sendiri dan sitoplasma. Kita lihat ininya. Yang lain-lain nanti bisa dipelajari sendiri. Dan kalau ini Anda, karena ini pengertian, makanya selalu saya tekankan dulu, Anda kemudian paham ininya. Kita masuk ya reseptor nuklear atau reseptor sitoplasma. Nah, berarti ini salah gambar ini. Kenapa salah? Tidak ada protein pembawanya. Jadi ini harus ada protein pembawanya, nggak langsung begini. Ini ada protein pembawanya. Begitu nanti mau keluar dari sel, ini hormon lepas ininya. Nah, kemudian ini karena membran selnya tadi adalah isinya lipid bilayer, sehingga lemak dan kolesterol itu bisa tembus, bisa masuk. Jadi reseptornya nanti bisa reseptor sitoplasma, bisa jadi reseptor nuklear. Jadi ada kemungkinan itu. Nanti dilihat, Anda cek lokasinya. Nanti lihat di Unicode. Kalau hormon ini reseptornya apa? Reseptor nuklear atau reseptor sitoplasma? Tinggal dicek misalkan. Tapi dia bisa masuk langsung ke dalam sel. Ini cara kerjanya itu. Jadi ada perbedaan antara hormon hidrofilik dan hormon hidrofobik di dalam ya, pada waktu dia akan berinteraksi dengan reseptor. Yang larut berarti langsung ketemu dengan membran sel, yang di situ ada reseptor. Yang hidrofobik dia tembus membran sel, baru berinteraksi dengan reseptor di sitoplasma atau di nukleus. Sudah sampai di sini? Sudah? Saya mau ditanyakan. Ini baru di permukaan. Maksudnya di permukaan baru interaksi hormon dengan reseptor. Belum responnya bagaimana? Bagaimana kemudian menunjukkan respon? Ini nanti ada mekanisme lanjutan. Tapi ini dulu. Sudah? Sudah belum? Nah, kalau sudah, jadi sekarang ini kelanjutannya. Kita kembali ke depan. Kita lihat generalnya dulu. Jadi
Nanti baru kita lihat detail, jadi agar mudah Anda memahami maksudnya apa di situ. Nah, jadi ini. Jadi tadi ada sinyal, tadi adalah hormon tadi. Sinyalnya adalah dari luar sel. Jadi ini tadi masuk ke dalam sel, apakah menggunakan membran ataukah menggunakan sitoplasma, terserah. Nah, kalau sudah terjadi interaksi reseptor dengan hormon, nah baru masuk ke ini tahap yang berikutnya, yaitu mengamplifikasi sinyal. Tadi kan baru diterima, hormon bawa pesan, diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke berikutnya. Ya berikutnya inilah yang akan mengolah informasi tersebut. Jadi hormonnya itu sebagai pembawa pesan, reseptornya adalah penerimanya atau tuan rumahnya. Jadi tadi kalau ada Gojek, terus Anda yang pesan, diterima. Oh ini sudah, berarti diterima oleh targetnya. Setelah diterima target, nah baru di sini mau diapakan? Apakah langsung dimakan? Apakah disimpan? Apakah nanti siang? Nah ini nanti di sini penentuan, yaitu ada jalur ini signal transduction. Nah, untuk mengolah informasi tadi antara hormon protein dan hormon non protein atau hidrofobik dan hidrofilik, cara mengolah informasi tadi berbeda. Kalau tadi yang hidrofobik langsung tembus ke sel, jadi langsung masuk reseptornya, sehingga informasi yang disampaikan ini kemudian akan ketemu dengan DNA karena dia berada di dalam sitoplasma, sehingga baru akan terjadi ekspresi gen. Itu yang terjadi pada lemak dan kolesterol. Tapi kalau hormon protein ini ada mengolah informasi ini, nanti ada beberapa jalan baru muncul respon di sini. Nah, jadi di sini tadi tahap pertama, ini tahap kedua dan di sini. Jadi agar informasi tadi sampai ke sel target, informasi tadi kemudian perlu diterjemahkan dulu. Informasinya diperbanyak, diperbesar, sehingga nanti sesuai dengan pesan. Makanya kemudian di sini ada istilah second messenger. Nah, first messengernya itu tadi hormon itu sebagai first messenger. Nah, second messenger nanti ini berbeda-beda. Jadi yang paling sering itu nanti menggunakan siklik AMP dan fosfoinositofosfat. Itu yang sering second messengernya. Ini ada yang akan mengolah informasi menjadi informasi yang kemudian akan muncul ini respon di sini. Ini yang berlaku untuk hormon protein, hormon hidrofobik, kolesterol dan lemak tidak mengenal ini. Ya, tidak mengenal second messenger. Ini khusus yang hormon protein. Nah, second messengernya tadi ini sama tadi untuk memperjelas saja. Nah, di sini second messengernya adalah ini. Ada siklik AMP, mungkin juga siklik GMP, itu sama. Karena kembali ada APP, ada GMP, ada PPP, ada CTP. Jadi di sini adalah sama. Ini siklik AMP. Ini adalah second messenger yang pertama. Kemudian second messenger yang kedua adalah fosfoinositofosfat. Jadi masing-masing hormon itu beda di dalam menggunakan ini siklik AMP. Ini nggak usah, ini nanti tidak lihat hormonnya apa di situ. Nah, ini yang kaitannya dengan ini. Karena waktunya tinggal sedikit. Nah, yang sekarang yang terakhir, ada berapa macam jenis reseptor? Tadi kan kita hanya reseptor saja. Apakah semuanya reseptornya sama untuk hormon tadi? Yang di membran, yang di dalam sitoplasma dan nukleus, apakah reseptornya sama? Ternyata tidak. Jadi di sini ada klasifikasi reseptor, itu ada klasifikasinya. Jadi makanya ini. Nah, ini
Jadi untuk reseptor membran itu nanti akan ada 4 kelas jenis reseptor. Ini yang makanya yang membran ini karena situ hormon yang paling banyak, jenis reseptornya juga paling banyak. Yang reseptor berada di nukleus jenisnya lebih sedikit. Nah, jadi di sini ada 4 jenis reseptor. Jadi berbeda-beda. Hormon satu dengan hormon yang lain nanti berbeda. Jadi kelasnya ada 4. 4 kelas itu ini. Yang pertama ini menunjukkan yang paling banyak. Tadi adalah yang transmembran. Jadi nanti reseptor ini akan dikenal istilah dengan GPCR. Pernah dengar? GPCR. G-nya itu adalah protein G. G itu adalah dari protein G. Jadi GP ya. Jadi glikoprotein kemudian terangkai dengan reseptor di membran. Jadi gambarnya begini. Nah ini reseptornya, kemudian ini G protein. Jadi ini terangkai, namanya kemudian disebut dengan GPCR. G protein couple dengan reseptor. Ini reseptornya transmembran. Terus ini ada protein G. Itu makanya disebut dengan GPCR. Ini yang kelas pertama. Kemudian yang kelas kedua ini. Nah, kelasnya insulin dan kelasnya growth factor, termasuk GH tadi adalah reseptor yang kelas nomor 2. Growth factor, sitokin, kemudian insulin itu masuk yang kategori di sini. Kategori yang reseptor yang jenis kedua. Ini hanya beda ini. Ini bedanya di mana? Ini bedanya kalau ini tadi ya berada di membran dan ada 7 rekukan, makanya disebut dengan transmembran. Yang ini beda. Bedanya apa? Di sini bedanya adalah jumlah reseptornya. Yang di sini menggunakan 2 reseptor. Makanya reseptornya disebut dengan homodimeric. Karena menggunakan 2. Kalau hanya 1 berarti disebut dengan monomeric. Nah, nanti akan dikenal istilah seperti ini. Nanti ada yang homodimeric, homotetrameric, atau hetero dan seterusnya. Nanti akan ada istilah itu. Nah, ini yang kelas nomor 2 dan 3. Ini 2, ini 1. Jadi yang kelas ini tadi, ini grupnya, ini. Kemudian ini tadi 1 kelas. Kemudian yang kelas keempat, ini yang kita pelajari di neuron kemarin, yaitu reseptor ion channel reseptor. Ini kelas nomor 4. Jadi nanti ada natrium channel reseptor, ada kalsium channel reseptor. Jadi ini kelas yang sudah terakhir, ini sudah jam ini. Nanti yang lain bisa ini. Nah, ini kelas yang terakhir. Jadi reseptor yang berada di ion channel. Nah, ini yang terakhir. Jadi ini adalah untuk membuka menutup ion channel, ini reseptor yang terakhir yang berada di membran. Ini yang kemarin kita bicarakan di potensial aksis. Ya, saya kira ini saja karena sudah jam 9.30. Yang mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan bekal Anda kaitannya dengan aksi kerja hormon dan reseptor yang berperan di dalam memediasi hormon tersebut.